channel or welcome if you are new here. So, di video kali ini aku akan kasih gambaran ke kalian apa aja sih mata kuliah yang ada di semester 1 Fakultas Farmasi UGM. Di video ini aku juga akan sharing ke kalian gimana sih pengalamanku dulu waktu aku semester 1. Dan aku akan kasih tips-tips yang mungkin bisa berguna buat kehidupan semester 1 kalian. So, tonton terus video ini sampai akhir, oke? Oh iya, kemarin di video sebelumnya aku udah ngomongin tentang hal apa sih yang akan kalian hadapi ketika kalian masuk farmasi UGM. Hayo, udah nonton belum? Kalau belum nonton, nanti aku kasih linknya di description box ya. Jangan lupa mampir. Nah, sekarang kita langsung masuk ke semester 1 ya. Disclaimer. Video ini aku buat berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadi aku selama aku kuliah di Fakultas Farmasi UGM. Dan mata kuliah yang akan aku sebutin di video ini nanti itu adalah mata kuliah Fakultas Farmasi UGM di kurikulum 2017 ya. Oke, menurut aku semester 1 itu adalah semester yang paling menyenangkan selama aku kuliah. Hari-hariku masih cerah, senyumku masih lebar, waktuku masih luang, vibes-nya masih seneng lah intinya. Dulu itu setelah PPSMB dan Papirus yang merupakan 1 minggu paling menyenangkan di kehidupan perkuliahan UGM, aku tuh langsung masuk di minggu berikutnya, tapi hari Selasa. Karena dulu waktu semester 1 jadwal kuliahku itu hanya ada 2 SKS di hari Selasa, 3 SKS di hari Rabu, dan 2 SKS di hari Jumat. Nah, hari Senin dan Kamisnya itu untuk praktikum. Tapi berhubung minggu pertama biasanya praktikumnya masih libur, jadi aku masuknya baru di hari Selasa. Oh iya, kalau di Farmasi UGM itu sistemnya paketan ya. Jadi teman kelas kalian ketika kalian masuk itu akan menjadi teman kelas kalian selama 6 semester. Karena di semester 7 nanti pelajarannya itu peminatan. Tapi aku belum tahu sih nanti bakal dipecah kelas atau gimana. Nanti kan update-nya besok waktu aku semester 7 ya. Oke, langsung aja kita bahas mata kuliahnya satu persatu. Yang pertama, di hari Selasa aku ada 2 mata kuliah, yaitu Kimia Organik 1 dan Farmasi Fisik 1. Kenapa dinamain Kimia Organik dan Farmasi Fisik 1? Ya karena ada Kimia Organik dan Farmasi Fisik 2. Pokoknya mata kuliah yang ada angkanya itu berarti dia itu ada lebih dari 1 episode. Dan di mata kuliah seperti ini kita harus lebih hati-hati sih, karena kalau kita nggak paham di episode 1, kemungkinan besar akan lebih sulit memahami episode 2 dan seterusnya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sih, karena jujur aja dulu tuh aku nggak terlalu paham kimia organik 1, dan akibatnya aku harus belajar lebih keras lagi di kimia organik 2. Nah, kimia organik sendiri itu adalah mata kuliah tentang kimia. Awalnya kita akan review sedikit kimia-kimia di SMA, kayak alkana, alkena, alguna, terus nanti merembet sedikit-sedikit ke stereokimia. Terus nanti kita juga akan belajar kayak apa sih yang akan terjadi ketika ada suatu reaksi kimia. Misalnya nih, aku kasih contoh. Ini adalah contoh reaksi reduksi yang hasilnya adalah alkohol. Tapi jangan suruh aku jelasin di sini loh. Aku juga lupa-lupa ingat. Kalau kalian penasaran ini reaksi apa, ayo sini masuk Farmasi UGM dan kalian akan diajari oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Jadi di matkul ini nanti kita akan belajar dalam suatu reaksi itu kira-kira molekulnya siapa yang akan diserang siapa dan nanti di lingkungan apa dan menghasilkan produk apa. Bingung nggak? Iya bingung. Sama. Ini tuh salah satu matkul yang membuat aku kena kayak culture shock gitu sih dari SMA ke kuliah. Jadi biar kalian gak shock-shock banget kayak aku dulu, aku sarankan kalian ke Mada Farmasi UGM untuk sedikit coba baca-baca tentang matkul ini. Matkul yang lain juga sih, gak perlu dari buku atau jurnal internasional yang bagus gitu, enggak. Awalnya kalian cari aja di internet matkul ini tuh mempelajari tentang apa. Nah, baru nanti ketika kalian udah kuliah beneran, kalian akan direkomendasikan buku-buku yang bagus oleh dosen-dosen kalian. Selanjutnya ada Farmasi Fisik 1. Di mata kuliah ini kita tuh akan belajar tentang sifat fisik obat. Oh iya, satu mata kuliah itu pertemuannya ada 1 kali seminggu. Dan berapa lama waktunya itu tergantung berapa SKS satu mata kuliah itu. 1 SKS berarti 50 menit. Kalau 2 SKS berarti 100 menit dan seterusnya. Lalu kita beralih ke hari Rabu ya. Di hari Rabu itu aku ada 3 mata kuliah.
Mata kuliah pertama di hari Rabu adalah Pancasila. Kalau nggak salah, Pancasila ini adalah matkul wajib 1 UGM dan diselenggarakan oleh Fakultas Filsafat UGM. Untuk kelasnya masih sama sih seperti kelas kalian di farmasi, cuma nanti kita kuliahnya di Fakultas Filsafat UGM. Tapi dulu tuh seingatku di kelasku juga ada ketambahan beberapa orang dari Fakultas Biologi. Jadi ya mungkin kalau peserta dari suatu fakultas itu terlalu sedikit, akan dicampur dengan fakultas yang lainnya, karena ini adalah matkul wajib. Selanjutnya ada mata kuliah Farmasetika 1. Di mata kuliah ini nanti kita awalnya akan belajar kayak sejarah apoteker, terus nanti perlahan mulai belajar bahasa Latin sedikit demi sedikit untuk resep, dan nanti kita juga akan mulai diajarkan cara membaca dan menulis resep. Intinya di mata kuliah ini kita akan mulai belajar hal-hal yang berkaitan dengan resep, dan nantinya kita juga akan dikenalkan ke jenis-jenis sediaan obat yang ada. Lalu matkul terakhir di hari Rabu yaitu Kimia Farmasi Dasar. Di matkul ini kita nanti juga akan review sedikit materi kimia di SMA seperti asam basa, atom, molekul, terus ikatan-ikatan kimia, kinetika kimia, dan lain-lain. Intinya di matkul ini kita akan belajar reaksi-reaksi kimia, terutama penerapannya untuk dasar-dasar analisis. Sekarang kita masuk ke hari terakhir yaitu hari Jumat. Di hari Jumat ini, mata kuliah pertama adalah mikrobiologi. Mikrobiologi ini mirip-mirip kayak biologi yang kita pelajari di SMA. Awalnya kita akan belajar tentang sel-sel makhluk hidup seperti yang kita pelajari di SMA dulu. Terus nantinya di matkul ini kita akan lebih berfokus ke mikroba seperti bakteri dan jamur. Nah, di semester 1 ini cuma ada 2 matkul yang ada SKS praktikumnya. Salah satunya adalah mikrobiologi ini. Seingatku sih dulu di praktikum mikrobiologi itu kita akan belajar gimana sih cara membuat media bakteri, terus gimana cara menumbuhkan bakteri dan jamur dengan cara yang benar. Terus kita juga akan belajar apakah suatu koloni bakteri itu termasuk bakteri gram negatif atau bakteri gram positif. Mikrobiologi ini praktikumnya berkelompok ya, jadi jangan takut, kalian nggak akan disuruh numbuhin bakteri kalian sendiri kok. Nah, matkul terakhir di semester 1 ini adalah anatomi dan fisiologi manusia. Untuk matkul yang satu ini diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UGM, tapi nanti kuliahnya tetap di farmasi. Jadi, dosen dari Fakultas Kedokteran akan datang ke Fakultas Farmasi. Di matkul ini kita akan belajar anatomi fisiologi manusia secara umum sih, nggak sampai detail gitu. Nah, kenapa kita harus belajar matkul ini? Karena ya, kalau mau bikin obat kan kita harus kenalan dulu kan sama apa yang mau kita obati. Jadi, kita belajar matkul ini. Terus, di matkul ini juga ada praktikumnya guys. Nah, praktikumnya nanti diselenggarakan di laboratoriumnya Fakultas Kedokteran UGM. Jadi, kalau kuliah dosennya yang ke Fakultas Farmasi, kalau praktikum itu nanti kita yang akan ke Fakultas Kedokteran. Praktikumnya pun juga umum kok, nggak sampai detail. Paling cuma kayak cek kapasitas paru, cek golongan darah, terus ada cek kebugaran dan ketahanan tubuh, kayak gitu-gitu. Nah, itu tadi mata kuliah yang ada di semester 1. Ya, karena baru semester 1, jadi kuliahnya tuh masih umum dan masih perkenalan-perkenalan gitu. Praktikumnya juga cuma 2, jadi waktu luang kita masih cukup banyak. Tapi, justru karena punya banyak waktu luang itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya ya guys. Kalau kata aku ya, di semester 1 ini, buat kalian yang dari luar Jogja, silahkan explore Jogja sebanyak-banyaknya. Coba mulai hafalin jalan-jalan yang ada di Jogja, biar nggak cuma kampus, kos aja. Terus explore tempat makan yang murah dan enak di sekitar kampus atau di sekitar kos kalian. Atau sekali-sekali kalian juga bisa explore makanan-makanan enak yang ada di Jogja. Walaupun pada akhirnya nanti kita akan kembali lagi ke Burjo dan Olive. Nah, terus coba kalian mulai cari teman. Coba ramah aja ke teman-teman Gamada kalian. Syukur-syukur kalian juga bisa sedikit kenalan dengan kating-kating kalian. Di farmasi UGM ini, kating-kating itu sangat ramah dan baik banget guys. Gak ada tuh image kating yang serem, tapi di sini kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Atau kalau misalnya kalian dari luar Jogja tapi deket kayak aku dari Solo gitu, mungkin kalian bisa sering-sering pulang dulu lah di semester 1 ini. Karena besok kalau kalian semakin tua dan udah mulai kenal organisasi, hari Sabtu Minggu itu bukan punya kalian, tapi punya organisasi dan tugas-tugas kalian. Tapi aku nggak akan jelasin organisasi di video ini ya, karena nanti jadi akan panjang banget. Tapi mungkin ya nanti di video lain, oke?
Seperti yang aku udah bilang tadi, kita harus hati-hati dan jangan sampai terlena dengan waktu luang yang kita punya. Ingat, kalian itu juga harus kuliah. Jujur aja dulu waktu aku semester 1 itu aku agak sedikit terlena dengan waktu luang yang aku punya. Jadi aku kerjaannya nonton drakor terus. Terus ya jadi nilainya kurang memuaskan. Setelah itu di semester 2 aku baru mulai belajar lebih keras. Tapi ya diambil pelajarannya aja ya guys. Jangan lupa belajar. Kalian gak harus dapat nilai jelek dulu kan biar kalian mau belajar. Upsi. Oke, sekarang aku akan berbagi sedikit tips yang mungkin akan berguna buat kehidupan semester 1 kalian. Yang pertama, kalian harus mulai menyadari dan mulai beradaptasi dengan dunia perkuliahan yang emang berbeda dengan SMA. Apalagi untuk kalian yang berasal dari luar Jogja dan jauh. Dalam artian kalian nggak bisa pulang sewaktu-waktu. Kayak aku kan dari Solo, cuma 2 jam dari Jogja. Jadi aku setiap minggu bisa pulang kalau aku mau. Nah, untuk kalian yang rumahnya jauh, bisa jadi kalian akan mengalami homesick. Ya ini tergantung masing-masing orang sih, ada yang homesick, ada yang enggak. Jadi kalau kalian mengalami homesick ya kalian harus tetap semangat. Yang kedua, di sini sama sekali nggak ada orang yang akan nyuruh-nyuruh kamu, yang akan ngejar-ngejar kamu untuk belajar. Jadi keinginan untuk belajar itu harus berasal dari dirimu sendiri. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Kalau kamu malas belajar, ya nggak apa-apa sih, tapi nanti hasilnya bisa jadi akan jelek. Dan kalau hasilnya jelek banget, misal kalian dapat D atau E ke bawah, kalian otomatis harus mengulang matkul itu di tahun depan. Nggak ada remedi. Kenapa baru bisa tahun depannya? Karena mata kuliah yang ada di semester ganjil itu baru bisa diulang di semester ganjil berikutnya. Dan mata kuliah semester genap itu baru bisa diulang lagi di semester genap. Misal kalau di semester 1 mikrobiologi kalian jelek, nah kalian baru bisa mengulang di semester 3, semester 5, atau semester 7, terserah kalian, yang penting sama-sama ganjil. Terus nomor 3, kalau ada mata kuliah yang susah, itu berarti kita harus menambah usaha belajar kita. Aku sekarang sadar, kesalahan terbesar yang pernah kulakukan itu adalah ketika ada mata kuliah yang susah, aku tuh bukannya belajar lebih keras, tapi aku malah jadi males dan bahkan gak belajar sama sekali. Ya tentu saja hasilnya jadi jelek dan aku harus mengulang mata kuliah itu. Jadi buang-buang waktu deh. Maka dari itu di video ini aku pengen sharing pengalaman pribadiku ke kalian supaya kalian tidak jatuh ke lubang yang sama kayak aku dulu. Oke? Nah, segitu dulu aja untuk video kali ini. Maaf banget minggu lalu aku nggak upload video karena minggu lalu tuh aku hektik banget. Udah mulai KKN online, terus minggu lalu juga ada ujian responsi online. Belum lagi disuruh mengadakan seminar online untuk tugas mata kuliah soft skill public speaking. Ya begitulah kehidupan farmasi UGM. Seminggu ini aku tuh penuh banget dengan KKN online dan seminar online. Kayak hari ini aku tadi siang juga ada seminar online, makanya aku pakai baju berkerah walaupun ini baju kepanitiaan ya. Karena kayaknya 70% bajuku itu adalah baju kepanitiaan. Oh ya, untuk video kupas tuntas farmasi UGM yang selanjutnya akan aku upload setiap hari Jumat jam 7 malam. So, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!